Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Ya, luar biasa. Oke, Bapak ingin mengecek kehadiran dulu. Bapak absen dulu ya. Yang namanya Bapak sebut, silakan angkat tangan dan bilang hadir. Adek, Hadir Pak. Dimas, Hadir Pak. Nindi, Hadir Pak. Ima, Hadir Pak. Lina. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Ya. Alhamdulillah pada hari ini kalian kompak hadir ya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada hari ini lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Kain Ananda Aris untuk memimpin doa. Sebelum mulai kegiatan, mereka kita berdoa. Doa mulai. Alhamdulillah ya, semoga pembelajaran pada hari ini bisa berjalan lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 ya, menganalisis ya isi kandungan. Nah, dan masih bersangkutan juga pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 ya. Quran dan hadis ini merupakan sumber hukum ya Islam ya. Al-Quran sumber hukum pertama, sumber utamanya, hadis menjadi sumber hukum yang kedua. Nah, dan hadis pun berhubungan dengan Al-Quran bisa membantu untuk memperjelas atau memperkuat makna atau isi kandungan daripada Al-Quran ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, terutama pada surat An-Nisa ayat 9 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Baik, supaya semangat belajarnya kita tes dulu ya. Siap? Ada yang tahu tepuk semangat? Sudah. Oke, kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Oke, luar biasa. Hidup lagi, sekali lagi. Baik anak-anak, ya. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini bisa dilihat, ya. Pertama, siswa memahami kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 serta menghubungkan kedudukan hadis sebagai penjelas ayat tersebut. Kriteria tercapaian tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 4 dengan menghubungkan hadis sebagai penjelas ayat tersebut. Lalu tujuan pembelajarannya, siswa dapat menyajikan karya kreatif terkait kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 dengan menghubungkan hadis sebagai penjelas ayat tersebut. Siswa dapat membuat infografis yang menjelaskan kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64 dengan menghubungkan hadis sebagai penjelas ayat tersebut. Ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar membaca Al-Quran ya terlebih dahulu, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 dibaca ya, sudah dibagi kelompok nanti dengan metode tutor sebaya ya. Nanti ada tutor satu orang untuk memantau bacaan temannya ya di tiap kelompok. Kalau ada yang keliru bacaan temannya, silahkan dibetulkan. Oke, paham? Sudah dibuka Quran surat An-Nisanya? Sudah. Oke, siap? Kita mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ma anzalna alaika Setelah tadi kalian membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nisa ayat 4, selanjutnya kalian adalah tugasnya untuk menganalisis isi kandungan kedua ayat tersebut, ya. Lalu cari pesan pokoknya, isi kandungannya apa, ditulis. Setelah itu, ya, kalian juga cari hadis yang relevan untuk memperkuat atau memperjelas isi kandungan kedua ayat tersebut, ya, ditulis di lembar kerja ini tiap kelompok nanti Bapak bagikan, ya. Nah, setelah menemukan penjelasan dari isi kandungannya, lalu kalian juga cari contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, Bapak bagikan dulu lembar ininya. Sudah selesai diskusinya? Setelah selesai kalian diskusi, ya, mencari tadi isi kandungan juga hadis yang relevan, juga contoh penerapan dalam kehidupan sehari. Sekarang tugas saya adalah kalian untuk membuat sebuah karya, ya, berupa infografis di Canva. Ya, kalian bisa buka aplikasinya lewat lewat pakai handphone. Boleh, silakan dibuka handphonenya, dibuka aplikasi Canva-nya, ya. Silakan buat infografis sebenarnya mungkin, ya, dituangkan isi kontennya adalah tentang isi kandungan kedua ayat tersebut, ya, dan hadis yang relevan, ya, atau salah satu ayat tersebut juga boleh, ya. Kelompok ini tentang Quran surat An-Nisa dan hadis yang relevan, contoh penerapannya apa. Kelompok ini Quran surat An-Nahl, ya. Kelompok ini surat An-Nisa, ya. Silakan dibuat di aplikasi Canva infografis sebenarnya mungkin, ya. Desain kalian terserah masing-masing kelompok yang paling bagus, ya. Nanti setelah beres selesai kalian membuat infografis, Bapak akan meminta setiap kelompok untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusi dan juga infografisnya ditampilkan. Nanti filenya share ke Bapak tampilkan. Oke, silakan Bapak kasih waktu 30 menit untuk membuat infografis di Canva. Ya, dari hasil diskusi yang tadi, tinggal kalian tuangkan, buatkan di Canva, buka aplikasi Canva-nya, ya, dicari desain yang sebenarnya mungkin, ya, buat desain yang sebenarnya mungkin, ya. Oke, untuk ini juga sama, silakan dibuat aplikasi Canva, dibuka handphonenya di handphone, ya. Kita manfaatkan teknologi yang ada, ya. Handphone bisa menjadi teknologi yang positif dimanfaatkan dengan pembelajaran yang positif. Baik, anak-anak, sudah selesai pembuatan infografis kampanye? Sudah. Silakan filenya, hasil downloadannya kirim ke Bapak. Nanti supaya tampilkan di layar depan, ya. Silakan dikirim ke WA Bapak saja, ya, ke WA Bapak Japri, ya, tiap kelompok satu-satu. Nah, setelah itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tampil, ya. Kelompok 1 dulu dan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, juga memperlihatkan karya infografisnya. Oke. Jawab dimulai dari kelompok 1, silakan ke depan. Pesan
adalah: 1. Perintah taat kepada Allah, 2. Perintah taat kepada Rasul, 3. Taat kepada ulil amri atau pemimpin, 4. Pedoman menyelesaikan perselisihan. Hadis yang memperkuat atau memperjelas surat An-Nisa ayat 59 adalah: wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang disukainya maupun yang dibencinya, selama ia tidak diperintahkan untuk maksiat. Jika ia diperintah untuk maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Contoh penerapan di lingkungan sekolah: seorang siswa mematuhi aturan sekolah seperti datang tepat waktu, mengenakan seragam yang sesuai, dan mengikuti pelajaran dengan baik. Ini adalah bentuk ketaatan kepada ulil amri di lingkungan sekolah. Hadis di atas menegaskan pentingnya ketaatan sehingga siswa memahami bahwa mematuhi guru adalah bagian dari menjalankan ajaran Islam. Karyanya tampilkan ini maksud dari kalian ya, kelompok 1 ya. Bagaimana tanggapan kelompok yang lain, bagus ya hasil karya tugasnya? Ini karyanya sudah bagus, desainnya menarik, berwarna-warni ya, menarik ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan infografis kami. Kami mengambil tema Quran Surat An-Nahl ayat 64. Pesan atau isi kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 64: 1. Al-Quran sebagai pedoman hidup, 2. Rasulullah sebagai penjelas Al-Quran, 3. petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Hadis yang memperkuat atau memperjelas Quran Surat An-Nahl ayat 64: ketahuilah aku telah diberi Al-Quran dan sesuatu yang serupa dengannya atau sunnah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Rasulullah bersabda, "Sholatlah kalian bagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Contoh penerapan di lingkungan sekolah: siswa melaksanakan sholat berjamaah di musola sekolah sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah, termasuk membaca niat, membaca sholat, dan gerakannya dengan benar. Hadis di atas menegaskan pentingnya mengikuti sunnah-sunnah atau syariat yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Baik, gimana tanggapan kelompok 2, bagus? Ada yang mau berbisa, bagus? Kelompok 2 baru biasa, ini sudah menarik ya, desainnya juga di sini bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dari kelompok 3 hasil diskusi dan infografis kami. Pesan isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59: 1. Perintah taat kepada Allah, 2. Perintah taat kepada Rasul, 3. Taat kepada ulil amri atau pemimpin, 4. Pedoman menyelesaikan perselisihan. Hadis yang memperkuat atau memperjelas Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hadis dari Abu Hurairah: barang siapa yang menaati aku, maka ia telah menaati Allah. Barang siapa yang durhaka kepadaku, maka ia telah durhaka kepada Allah. Dan barang siapa yang menaati pemimpinnya, maka ia telah menaati aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh penerapan di lingkungan sekolah: siswa melaksanakan sholat berjamaah di musola sekolah pada waktu yang telah ditentukan. Ini mencerminkan ketaatan kepada perintah Allah dalam menjaga sholat, mengamalkan sunnah Rasulullah. Siswa membiasakan mengucapkan salam kepada guru dan teman saat bertemu, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana tanggapannya kelompok 3, bagus? Ini karya infografisnya bagus, menarik? Ya, tangan kelompok 3. Ini juga bagus, infografisnya menarik, kontennya juga bagus. Baik, melihat dari penampilan setiap kelompok
bagus semua, ya, isi kontennya sudah bagus, juga karya infografisnya juga tadi juga bagus, sudah menarik, desainnya ditempel ya di mading kelas atau di mading sekolah, ya supaya untuk menambah memberikan informasi wawasan kepada teman-teman yang lain. Oke, anak-anak, ya, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan? Seru? Ya, kesimpulannya adalah surat An-Nisa ayat 59 ayat ini memerintahkan umat Islam untuk mentaati Allah, Rasul, dan ulil amri atau pemimpin di antara mereka. Dalam konteks ini, hadis memiliki kedudukan sebagai penjelas, ya, atas perintah Allah dan jadi panduan dalam memahami implementasi ketaatan kepada Rasulullah. Melalui hadis, umat Islam dapat mengerti sunnah Rasul yang menjadi bagian penting dalam mentaati Allah dan melaksanakan syariat secara rinci. Ya. Yang kedua, untuk surat An-Nahl di sini ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran diwahyukan kepada Rasulullah untuk menjelaskan perbedaan di antara manusia dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam hal ini, hadis berfungsi sebagai tafsir praktis dan penjabaran dari ayat Al-Quran. Hadis melengkapi pemahaman atau hukum yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran. Ya, itu adalah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, supaya untuk mendalami pemahaman materi ini, Bapak akan berikan tugas penilaian formatif, ya, seperti biasa berbentuk kuisis, ya. Nanti Bapak share linknya, silakan kalian kerjakan, ya. Bapak share ke ayat hari ini link kuisisnya, silakan kalian kerjakan, ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Oke, nanti itu secara otomatis nilainya sudah masuk ke server Bapak, ya, untuk penilaian formatifnya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, ya, nanti kita akan membahas materi tentang klasifikasi fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ya, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan saja, ya. Kita membaca. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Itu wassalamualaikum.